Shalom Jemaat Gereja BES, kami mengucapkan selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan kita akan berkebaktian bersama. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian dimulai, kami akan memperkenalkan profil Gereja BES. Gereja BES merupakan singkatan dari Blessing in the Spirit yang artinya berkat dalam kerohanian. Berdiri sejak tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Hingga saat ini Gereja BES sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, Cina, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, bahwa banyak umat Tuhan yang membangun gereja dengan tampak luar yang mewah dan megah, namun bagian dalamnya keropos. Yang artinya umat Tuhan membangun visi gereja dan juga melakukan kewajiban agamawi, tetapi mental dan karakternya sama sekali tidak mencerminkan karakter Kristus. Terlebih lagi, hatinya dilingkupi oleh kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya adalah misi, yaitu mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di negara Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan merubah cara pandang hidup, menumbuhkan keberanian akan tantangan serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Yang kedua, Ladies Devotion, di mana ladies berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan berdiri luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga adalah YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan bahwa akan ada ratusan bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, yang mau melayani dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat adalah STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adiwacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana Teologi STH dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen PAK SPD. Info lebih lanjut bisa mengunjungi website sttaw.ac.id. 5 pilar utama Gereja BES yaitu Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus adalah program Gereja BES, di mana melalui program ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat sehingga sesuai dengan ajaran Kristus. Sekarang saatnya kita akan mulai kebaktian hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat siang, shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur siang hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Kita kembali menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah bersama. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu Jemaat yang mengikuti via streaming online. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita satu hati berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Bila kami ada sampai pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang senantiasa menyertai. Kami segenap umat-Mu datang di tempat ini bukan karena satu rutinitas Tuhan, tapi karena kami memang rindu mencari hadirat-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya, terlebih dari segalanya layakkan setiap kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Yang percaya bersama saya katakan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya. Anugerahmu yang kekal bagi setiap kami.
bahwa hati kami selalu merindukan-Mu. Thank you Lord Jesus. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Mari bersama kita pujikan lagu ini dari awal. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Bersama nyatakan, you are Jesus, my joy, my reward. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song. Bersama nyatakan bagi Tuhan, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Oh, bersama nyatakan, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan imanmu kepada Tuhan. Bersama kita katakan, lovely are your dwelling places. Hanya bagimu Tuhan. Thirsty, I come after you. Hanya Yesus, Kau kemuliaan bagi kami. Oh Jesus, my joy,
restoring my soul. Nyatakan, now I'm yours and you are mine. Now I'm yours and you are mine. And from my heart, and from my heart, bersama angkat tanganmu bagi Tuhan. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love. Yes, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Oh, bersama jemaat Tuhan nyatakan, I love you, I love you. Yes, I love you. Inilah pernyataan bahwa kami selalu mengasihi-Mu Bapa, karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. I love you, and my heart will follow. Holy, bersama yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, angkat kedua tinggi tanganmu, nyatakan bagi Dia. I love you, I love you, I love. Yes, I love you. We raise a hand to you, Lord Jesus. Yes, I love you, and my heart will follow. Oh, singing once again. I love you, I love you. Nyatakan kasih-Mu bagi Tuhan. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy, after you. And my heart, and my heart will follow. Holy, after you. Katakan satu kali lagi dan bersama kita menyembah Tuhan. And my heart will follow. Holy, after you. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ini hati kami. Oh, ini pujian kami. Haleluya. Syara la mahina rata makiara la wala 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 wala. Hora la mahina rata makiara la wala wala. Mari bersama angkat penyembahan bagi Tuhan siang hari ini. Haleluya. Yesus, sungguh hanya Kau Tuhan. Haleluya. Mari bersama angkat pujianmu Bapak Ibu Saudaraku. Inilah saat yang tepat untuk kau menaikkan segala rasa syukurmu, rasa terima kasihmu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam hidupmu berlaku senantiasa. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan kita menyembah. Haleluya. Hanya bagimu, hanya untukmu.
Kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui setiap pujian kami, melalui setiap sembah kami. Karena kami tahu, disitulah letak kekuatan kami Tuhan. Ketika kami bersekutu dengan-Mu, bergaul intim dengan hadirat Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Jesus. Biarlah kami terus merindukan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami terus haus mencari hadirat-Mu. Semakin hari kami menjadi umat yang setia dan benar di hadapan-Mu Bapa. Kami boleh menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Bersama jemaat Tuhan, buka kedua tangan. Pujikan dari dasar hati. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Sing it. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Bersama angkat kedua tanganmu, pujikan bagi Tuhan. I sing praises to your name. Semua. Oh Lord, praises to your. Inilah pujian dan sembah kami bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagi Engkau. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Satu kali lagi kita mau nyatakan kemuliaan dan pujian bagi Tuhan. I sing praises to your. Semua jemaat Tuhan. Oh Lord, praises. Nyatakan pujianmu bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak. Amin. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh, praises to your name.
haleluya. Glory, syukur, haleluya. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur dan kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Ketika kami Tuhan tidak mendapatkan makanan firman satu hari, kami merasa lemah. Tetapi ketika kami mendengar dan membuka telinga kami dan hati kami untuk firman-Mu, kami menjadi kuat kembali. Beri kepada kami kekuatan, tambah hari semakin kuat dan semakin kuat. Supaya apa yang menjadi resolusi dari gereja ini lebih baik, amat baik, sangat baik tercapai dalam kehidupan setiap orang-orang, pribadi-pribadi dan jemaat yang Kau kasihi ini. Lindungi dan jaga setiap kami, arahkan setiap langkah kami Tuhan, supaya kami tidak pergi ke tempat di mana yang membahayakan hidup kami. Tetapi kami boleh pergi ke tempat di mana kami boleh menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka Tuhan yang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, putus asa, diberi kekuatan pengharapan yang baru. Mereka yang gagal dalam masalah persoalan tantangan, diberikan kekuatan dan kemenangan, hikmat, marifat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita punya tema hari ini, yaitu kehangatan kasih Roh Kudus. Kehangatan kasih Roh Kudus, yaitu melepaskan dari himpitan, kesulitan, dan para pengejar. Yang ngejar kita pasti yang menghutangi, saudara. Tidak ada orang mengejar kita cari apa itu. Pasti yang ngejar pengejar hutang lah. Dari sinilah saudara, kehangatan kasih Roh Kudus yang melepaskan kita dari himpitan kesulitan dan juga para pengejar hutang itu. Siapakah yang pada saat situasi seperti ini, saudara tidak hidup di dalam jerat atau persoalan kesulitan? Saya yakin begitu banyak mayoritasnya. Namun Roh Kudus penuh kasih, akan memberikan kehangatan kepada kita. Kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan pengharapan demi pengharapan, saudara. Kalau kita melihat sebuah pohon, saudara, dan kemudian kalau kita melihat bunganya itu jatuh. Saya berkata begini, sayang ya, bunga secantik ini kok jatuh. Tapi pohon itu tidak pernah merasa sedih ketika bunganya itu jatuh. Karena dia akan mengeluarkan bunga dan terus menerus, saudara. Tadi pagi saya jalan kaki melewati bunga-bunga yang cukup bagus. Saya bilang, sayang sekali ada ratusan bunga yang indah, putih, kuning, merah, ungu jatuh. Dan saya lihat pohonnya tidak pernah sedih. Karena apa? Karena dia itu memang mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Dalam kehidupan kita yang sama, kehidupan kita nggak pernah takut kehilangan waktu kita yang indah. Karena setiap waktu kita indah selalu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah saudara, wah waktuku habis untuk melayani orang. Waktuku habis untuk mengasihi, mendoakan orang lain, melayani orang lain. Jangan pernah takut. Karena kita tidak akan pernah kehabisan waktu yang baik bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kita lihat di dalam firman Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 16 dulu saja. Nanti kita lihat sampai 21. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sekali lagi, aku berdoa supaya ia Tuhan menurut kekayaan kemuliaan. Saudara ingat itu temanya kekayaan dan kemuliaan. Kita kan tema tahunan pemerintahan dan kemuliaan. Saudara ingat juga setiap bulan kita ada kemuliaan-kemuliaan. Mungkin saudara akan melihat renungan. Ini renungan harian kok bingung saya. Temanya kemuliaan, isinya beda. Ada lagi karakter Kristus, isinya beda. Ada orang yang tidak mengerti, Kak, maksudnya apa ini Pak? Kok kacau semua? Renungan harian itu, saudara, itu adalah seperti pelajaran makanan sehari-hari, mana surgawi. Itu bersambung terus. Satu kitab dihabisin terus per pasal.
temanya itu mengingatkan kita bahwa 1 bulan ini kita harus saudara firman dan kemuliaan. Tidak ada firman berarti tidak ada kemuliaan. Kalau ada kemuliaan berarti ada firman. Itu nggak perlu diceritakan di bawah. Terus kita diingatkan juga mega project karakter Kristus hari itu hari apa. Itu nggak perlu dikhotbahkan lagi di bawah. Jadi dari situ terus ditambah lagi minggu berkualitas, minggu ini keberapa. Jadi saudara dapat 4 makanan. Ingat temanya, ingat karakter Kristusnya, ingat minggu ini keberapa kita harus minggu berkualitas. Dan kita dapat makanan rohani juga. Kalau orang tidak mengerti memang seperti itu. Nah kita lihat terus ayatnya tadi. Menguatkan dan meneguhkan. Menguatkan dan meneguhkan. Kuat dan semakin kuat juga. Seperti itulah kurang lebih. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi Roh Kudus itu saudara memberi kekuatan kepada kita. Semakin kuat dan meneguhkan kita di dalam batin kita, bukan secara fisik. Oleh karena itu, kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh lemah. Kita harus bisa bersyukur. Orang yang kuat itu saudara, orang yang selalu bersyukur. Orang yang akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Orang yang selalu mengucap syukur. Orang yang lemah itu karena dia selalu berkeluh kesah. Orang yang akan menjadi lemah, dia menjadi lemah, semakin lemah ketika dia mulai berkeluh kesah dan mengeluh di dalam hidupnya. Tapi sebaliknya kalau kita mengucap syukur, semakin kuat dan kuat dan kuat. Oleh karena itu dikatakan saudara, bahwa di dalam mulut kita ada 2 hal, yaitu kutuk dan berkat. Banyak orang berkata saudara mengejar berkat, tapi mulutnya penuh dengan kutuk. Saya ingin supaya kita tidak perlu mengejar berkat, tapi mulut kita ini sudah mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Enggak perlu mengejar berkat, di gereja enggak perlu mengejar berkat, cari orang-orang kaya, mulut kita bisa mendatangkan berkat itu. Banyak orang saudara, ketemu orang cari di gereja, cari orang kaya, aduh saudara macam-macam. Nanti cari gereja yang bisa menjamin atau cari orang yang bisa menjamin dia. Karena dia merasa kekayaan itu bukan dari dia. Berkat itu kok jauh, harus datang mencari orang. Dia lupa mulut kita mendatangkan berkat. Ketika kita mengucap syukur, itulah kekuatan Roh Kudus yang menguatkan kita dan kita semakin kuat. Ketika kita mengucap syukur, saudara, jangan sampai ada sesuatu yang salah. Ampuni orang lain dahulu. Kenapa saya mengalami susah? Ya ini saya mengeluh. Ditipu orang, ekonomi susah. Ini tagihan begitu banyak. Sudah, ampuni saja saudara. Ucap syukur. Jangan nyimpen persoalan. Jangan nyimpen penyakit dan bencana. Kalau saudara mengucap syukur, pasti saudara bisa mengampuni. Kenapa saudara? Yang bisa mendatangkan berkat itu mulut kita. Ketika kita mengampuni, kita diampuni. Ketika kita mengampuni, kita akan melepaskan pengampunan. Maka berkat itu datang dalam hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, saudara, pintu berkat itu terbuka. Jadi kita nggak perlu bingung mengejar berkat. Banyak saya melihat orang-orang kadang-kadang ketemu saya ini pusing Pak. Di gereja pes kok nggak ada ngomong berkat. Mulutmu itu saudara, yang menjadi berkat kamu ngomong begitu ya jadi kamu jauh. Kita bicara firman Allah, ucap syukur, kita sudah memuji Tuhan. Saya lihat pujiannya, suaranya bagus ya. Saya tadi sudah berpikir ini, saya cari 3 orang mau buat rekaman nanti. Jangan takut dengan usia, yang penting semakin kuat. Benar saudara. Jadi di sini, kalau orang bisa mengucap syukur, saya lihat di gereja ini kan selalu sebelum ibadah kan pujian ya. Pujian, di mana-mana pujiannya dibikin bagus, dibikin meriah. Sayangnya cuma pujian, hatinya nggak ada ucapan syukur.
Sehingga nyanyinya, ya mulutnya cuma satu pujian, nyanyian cuma nyanyian, tapi hatinya bukan menyanyi, menangis. Sehingga kadang-kadang lagu-lagunya kita pilih lagu yang mengasihani diri sendiri. Saudara, saya tidak takut dengan masalah, saya tidak takut dengan kesulitan, saya tidak pernah mengejar berkat, karena mulut saya, perkataan saya mendatangkan itu. Sehingga dimanapun saya berada, saya nggak perlu tergantung orang lain, saya tidak perlu bergantung dengan kondisi cuaca. Cuaca semakin kering, kesulitan semakin menghimpit. Kalau mulut kita saudara mengucap syukur dan mengampuni, berkat itu datang sendiri. Di masa pandemi jangan mengeluh. Saya di masa persoalan ini saudara, kalau mau lihat persoalannya nggak usah ngomong lah. Nggak usah ngomong. Puluhan gereja masalahnya begitu banyak semua. Banyak yang tutup, banyak yang nggak bisa kerja, Merkos nggak bisa. Begitu banyak. Kita kirim sana, kirim situ, ya kirim sana, kirim situ. Saya selalu ngomong sama teman saya, saudara, ini masa sulit ini adalah masa momentum bagi kita. Saya katakan, ini momentum kita. Saya bisa menikmati luar biasa. Dan itulah mendatangkan berkat. Nah, kalau saya cuma melihat kesulitan-kesulitan, sama seperti pohon itu, cuma melihat bunganya yang satu menangis. Dia lupa dia mengeluarkan bunga lagi. Saudara, dia lupa mengeluarkan bunga. Dia mengeluarkan bunga itu membutuhkan waktu beberapa hari. Dia membutuhkan juga mengisap air dari tanah. Bagaimana pohon yang hijau, kayu yang coklat, kulit yang keriput bisa menghasilkan bunga yang warna-warni. Itulah ciptaan Tuhan. Demikian hidup kita juga sama, saudara. Mungkin rambut kita sama, tubuh kita semakin keriput. Tetapi saudara, keindahan Tuhan akan selalu tercermin dalam hidup kita. Oleh sebab itu selalu mengucap syukur dan mengampuni. Itulah saya ingin supaya saudara membagi dalam kehidupan ini. Jangan mengejar berkat karena berkat itu ada di mulut kita. Sehingga dikatakan poin pertama, kuat dalam Roh Kudus. Kuat di dalam Roh Kudus. Saudara, jangan sampai ada yang lemah. Saudara, Simson itu dia lemah, dia biasa. Tapi ketika roh Tuhan masuk pada dia, ketika dia dikepung dimasuk sebuah benteng atau kota, dia masuk sebagai Simson yang biasa. Ketika dia di dalamnya, pintu gerbang dikunci. Orang Filistin mendatangkan pasukan begitu banyak untuk menangkap dan membunuh Simson ini. Ketika ancaman itu datang, himpitan itu datang, pengejar orang-orang yang ngejar dia datang. Roh Tuhan berkuasa pada dia. Dia menjadi kuat, bukan Simson yang datang dari awal. Tapi dia menjadi Simson yang keluar dengan roh Tuhan. Pintu gerbang pun dia dobrak, saudara. Pintu gerbang kota itu bukan segini. Pintu gerbang kota mungkin segini tingginya, mungkin 3 meter setengah. Pintunya mungkin tebalnya minimal 10-15 cm. Karena kalau sampai ada apa-apa kan tidak gampang didobrak. Lebarnya paling sedikit 2 meter kali 2 meter, 4 meter, saudara. Dia masuk, pintunya terbuka. Dia mau keluar, pintunya tertutup. Musuh begitu banyak datang. Dia masuk dengan Simson biasa. Tapi dia keluar dengan Simson yang luar biasa. Kita masuk dalam pandemi sebagai orang biasa. Tapi kita akan keluar dari pandemi ini sebagai orang yang luar biasa. Bersama Roh Kudus. Amin. Jangan saudara, aku dulu masuk biasa ini keluar tambah parah ini. Dulu punya modal aja susah, apalagi sekarang gak ada modal. Oh saudara, kalau sama Roh Kudus itu gak usah ngomong. Sama Tuhan tuh gak usah ngomong, apa yang gak mungkin jadi mungkin. Saudara, ada satu kisah di dalam kerajaan Israel sebelum Yesus, sesudah Raja Daud. Ada seorang raja bernama Yosafat. Yosafat itu tidak punya kekuatan, pasukan tidak banyak. Dia selalu berdoa, Tuhan kirimkan berkat supaya aku punya perisai,
supaya punya kereta perang, punya tombak, punya panah, punya pedang, punya kuda perang. Karena seorang raja dikelilingi kerajaan yang lain yang cukup mengancam dia, pasti dia minta seperti itu. Tuhan mendengar doanya. Dikirimlah, saudara, musuh yang begitu banyak. Dari Menoim, dari mana, 3 bangsa datang. Jumlahnya tuh waduh kayak belalang banyak, saudara. Bukan cuma ratusan ribu lebih. Yosafat begitu melihat musuh, aku kan minta berkat. Supaya kerajaanku kuat. Aku butuh perisai, tombak, kereta perang, panah, kuda. Loh kok yang datang kok musuh? Doaku seperti ini kok jawabannya lain. Dia berkata, Tuhan, mau beranak saja tidak punya kekuatan. Apalagi ngadepi ini. Kata Tuhan, kamu datang aja mengucap syukur. Ucap syukur aja. Akhirnya dia mulai puasa mengucap syukur. Dia dengan nyanyian. Nyanyian yang keluar dengan ucapan syukur. Karena dia berkata, Tuhan, musuh begitu banyak. Tapi mataku tertuju kepadamu. Bukan tertuju kepada musuh. Bukan tertuju kepada kesulitan, himpitan, pengejar, hutang. Namun mata kita tertuju kepada Tuhan. Akhirnya saudara dia jalan sampai di tengah-tengah perkemahan musuh. Dia lihat musuh sudah banyak yang mati, banyak meninggalkan dia tanpa perang. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Dia cuma mengambil perbekalan. Berapa ratus ribu pasukan itu kalau mau ngepung kota berapa hari, berapa bulan. Makanan begitu banyak, binatang makanan begitu banyak untuk peliharaan. Kuda perang itu begitu banyak. Perisai, tombak, pedang ditinggalkan semua, panah ditinggalkan semua. Musuh pada lari pada malam hari karena Allah bekerja luar biasa. Akhirnya dia pulang membawa bekal yang luar biasa. Dia nggak punya kereta perang, punya kereta perang. Dia nggak punya panah, dia nggak punya tombak, nggak punya perisai, dia punya semuanya. Allah menjawab dengan cara yang lain. Mungkinkah melalui pandemi ini Allah sedang menjawab doa kita yang lama? Kita nggak tahu ya. Tapi percayalah saudara, bahwa Allah menjawab doa kita. Kita lihat dulu firman Tuhan, 2 Tawarik pasal 17. 2 Tawarik pasal 17. Ayat 11 sampai dengan 13. Setelah Yosafat menjadi kuat, saudara perhatikan ini. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan. Dan perak sebagai upeti, luar biasa enggak? Dari negara lemah, negara yang hanya bergantung kepada Tuhan, tidak punya kekuatan, menjadi negara yang kuat. Bukan karena dia punya kemampuan, karena Allah memberi kekuatan kepada dia. Kita kuat bukan karena kita kuat. Kita kuat karena Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Gak ada satupun orang yang kuat. Saudara, orang yang merasa kuat akan hancur. Tapi Roh Kudus memberi kekuatan, dia akan tetap kuat, semakin kuat. Kita lihat terus apa yang terjadi kepada Yosafat ini. Orang Filistin musuh itu memberikan persembahan. Perak sebagai upeti, takluk. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba sampai jauh segitu. Israel yang kuat saja orang Arab tidak memberikan persembahan. Ini kerajaan kecil jadi menjadi seperti ini. Domba jantan 7.700 ekor. Dan kambing jantan 7.700 ekor. Begitu banyak sekali. Terus. Dari antara, ini ayat 12 ya. Yosafat makin lama makin kuat. Menjadi luar biasa kuat. Itulah resolusi yang kita dapat. Lebih baik, amat baik, sangat baik.
Kita tahu, saudara, yang baik, tapi kita meningkatkan kepada yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya berkenan, kita meningkatkan yang sempurna. Itu Roma 12 ayat 2. Kalau Yosafat mengatakan, dia kuat, semakin kuat, semakin luar biasa. Kita baca lagi ayat 12 ya. Yosafat makin lama, bukan makin lama, makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. 13. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Dari kerajaan yang tidak punya kekuatan. Yang berkata untuk melahirkan seorang anak seperti perempuan gak punya kekuatan. Menjadi orang kerajaan yang begitu luar biasa, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, gak main-main. Salah satu contoh orang Kristen yang kuat itu bentuknya apa? Kuat di dalam doa apa? Oh itu agamawi, bagus juga. Kuat di dalam ibadah, bagus juga disiplin. Ya, seperti Daniel juga bagus. Kuat apa lagi? Saudara, mau kuat apa lagi? Kuat apa lagi? Itu semua masih agamawi. Untuk melihat orang Kristen yang kuat itu, yang betul-betul kuat, semakin kuat dan kuat. Gampang kita lihat 2 saja daripada 3. 2 saja. Apakah dia bisa bersyukur? Kalau dia bersyukur, berarti dia kuat. Hanya orang yang bisa bersyukur adalah orang yang kuat. Katakan amin dulu saudara. Jadi kekuatan bukan menghadapi persoalan. Kekuatan bukan berarti kemampuan. Kekuatan dikalah kelemah. Namun bisa mengucap syukur dari mulut kita, yang keluar dari hati kita, yang dikombinasi dengan pikiran kita untuk mengucap syukur. Jadilah orang kuat di dalam Tuhan, mengucap syukur. Dari mana kita tahu orang itu kuat yang hebat? Kalau dia bisa mengampuni. Banyak orang yang berdoa, pendoa-pendoa, hidupnya dalam kepahitan. Contoh-contoh saudara melihat itu, yang Yesus katakan kepada orang Farisi, ahli Taurat, itu orang yang luar biasa. Tapi hidupnya dalam kekecewaan. Dia tidak bisa mengampuni. Sampai seorang perempuan yang berzina pun dia bawa kepada Yesus. Untuk apa? Untuk dihukum rajam, lempar batu. Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar batu pertama. Maka tidak ada satu pun yang melempar batu. Sehingga Yesus berkata, di mana mereka semua pulang? Gak ada satu pun yang lempar batu. Gak ada. Kalau begitu kamu pulang saja, aku juga gak akan menghukum kamu, aku mengampuni kamu. Luar biasa gak saudara? Itu ahli Taurat, orang Farisi, para imam yang kuat di dalam rohani mereka, tetapi tidak bisa mengampuni. Jadi kalau kita melihat orang Kristen yang hebat, yang kuat itu gampang tanda yang kedua, dia selalu bisa mengampuni orang lain. Mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni mertua, mengampuni mama, mengampuni kakak, mengampuni adik, itu harus sudah. Kalau kita mengampuni, saudara, itu pintu berkat akan terbuka. Kalau kita membenci, pintu berkat akan tertutup. Kalau kita mengeluh, berkeluh kesah, persoalan kita akan semakin panjang. Orang yang mendengar pun ikut sakit. Tapi kalau kita bersyukur, kita menjadi sembuh. Orang yang mendengar pun punya harapan. Jadi kalau saya ketemu orang lain, aduh Pak, berat sekali. Dengar aja udah sakit saya saudara. Aduh kita kok tambah parah Pak gini. Wah saya dengar gitu otot saya sudah langsung ngampis semua. Saya berkata kenapa? Aduh tambah berat, tambah susah ini. Sudah bersyukur. Nggak bisa. Kamu tahu nggak? Di dunia ini ada malam, ada pagi, ada siang. Siang begitu panas, nanti malam ada dingin. Betul saudara? Jadi kamu nggak bisa berkata kok panas mataharinya. Ya jemur pakaian dong. Nanti kalau dingin,
Loh kok dingin gelap, tidur dong. Betul nggak saudara? Jadi jangan terbalik. Kalau panas tidur. Kalau malam jemur pakaian. Nah, orang yang bisa bersyukur itu bisa melihat kondisinya. Dia tidak pernah marah dengan mendung. Dia tidak pernah marah dengan hujan. Dia tidak pernah marah dengan yang selalu rutin. Tetap aja pagi panas, matahari, siang kepanasan, sore gelap. Enggak akan. Dia harus berucap syukur, saudara. Dia mempersiapkan diri yang bagus. Kita pagi mesti kerja. Kerja, saudara. Begitu jam 4 sore, waktunya pulang. Betul. Coba kalau enggak sore-sore. Mati kerja terus. Coba saudara, Tuhan bikin saudara siang terus. Sampai 3 hari kok enggak jalan-jalan. Lonceng tetap jam 12 terus. Matahari terus kencang 12. Makanya semuanya itu ada hal yang baik. Saya ingin supaya saudara hari ini melihat seperti itu. Ketika bangsa Israel di dalam padang gurun, dia berkeluh kesah. Akhirnya perjalanan itu menjadi 40 tahun. 7 hari menjadi 40 tahun persoalannya. Bukan hanya itu. Mereka yang berkeluh kesah dimakan, dipatok ular beludak. Banyak yang mati. Bukan hanya itu. Hampir semua yang keluar dari Mesir yang melihat mujizat. Laut terbelah jadi 2. Masuk ke Kanaan. Hanya 1 saja yang keluar. Saudara Kaleb. Yang lainnya mati di padang gurun. Karena mereka berkeluh kesah. Padahal ada mujizat. Mungkin saudara berkata, itu kan cerita Israel, Pak. Kita enggak. Justru karena kita lihat cerita. Malah kita menjadikan kita seperti orang Israel. Harusnya kita tahu cerita itu, kita jangan mengulang lagi. Saudara, apapun kesulitan kita, tetap mengucap syukur. Saya punya satu bagian saudara, ya mungkin PM-nya nanti saudara akan lihat. Sebenarnya ini malu saya ceritakan, malu. Tapi saya juga bangga, ada malunya ada bangganya juga. Gitu. Saya kemarin waktu PM, saya ngomong, saya pakai baju ini aja deh. Saya pakai lagi inilah. Saya tutup yang satu lagi tetap baju ini. Teman-teman berkata, kenapa Pak saya baju ini? Bukan karena baju ini bagus, mahal. Memang baju ini satu, gak disetrika pun licin. Pakainya enak. Dan ini sudah 25 tahun. Kaget saudara. Warnanya masih tetap. Saudara, ya nanti saudara bisa lihat hijau-hijau seperti itu. Saya pakai. Malu ya, 20 tahun lebih baju itu. Tapi masih bisa saya pakai, saya pergi-pergi, saudara saya pakai. Tetapi saudara boleh tanya sama ya satu pekerja kita, waktu baju itu saya pakai dulunya, ininya karena banyak dicuci, jadi robek. Nah kalau saya pakai robek ini kan malu. Jadi saya bilang sama mbak satu itu yang di gereja, itu ETC, kamu cari penjahit, ini kerannya dilepas, dibalik. Terus yang robek dikasih kain untuk di dalamnya sini. Loh kenapa Pak Fengki? Gak ada pakaian saya kan. Di rumah saya banyak pakaian. Tetapi saya kasih tahu seperti ini. Saya senang dengan pakaian ini. Sehingga di rumah saya itu pakaiannya banyak, saya heran. Gak pernah beli kok banyak terus ya. Karena yang lama-lama masih bagus semua. Saudara. Yang lama-lama masih bagus semua. Dari sini saya melihat. Kerap kali saudara punya pakaian lama baru 2 tahun. Aduh Tuhan kok ini lagi. Saya beli baju seperti ini saudara. Beli baju ini. Baru-baru aja karena ada ya sale lah. Kalau ngomong obral malu. Sale. Gitu. Ada sale Pak. Baju apa? Ini gini. Oh saya pernah cari di Singapura baju seperti ini. Saudara tipis tapi melur, enak sekali nggak usah. Saya kan tinggal nggak perlu gosok, nggak perlu apa. Ringan juga. Oh berapa? Saya cari Singapura sudah habis. Di sini lagi sale. Waduh apalagi sale. Saya bilang warna putih beli 3, hitam beli 2. Yang warna-warna yang lainnya beli satu semua. Saudara, sekali beli 7. Mungkin sampai pengangkatan buku baju itu masih ada. Karena saya seperti itu. Saya kasih ya salah satu lagi yang memalukan tapi bangga. Celana ini saudara. Ini saya beli tahun 2007. Saudara jangan anggap saya nggak punya uang loh.
Jangan anggap tuh saudara kasihan Pak Fengki baju lama. Saya ini baju baru loh ini. Ini baru juga loh. Gitu loh. Tapi saya kasih tahu ada kebanggaan saya hal tertentu. Kalau saudara nggak ada berkat, nggak beli baju, nggak bisa beli baju, jangan berkeluh kesah. Yang lama pun saya senangin saudara. Celana ini ketika saya pergi ke Guangzhou, waktu pembukaan gereja, lagi ngelayani orang sakit, saya itu lihat celana ini. Mereknya merek biasa, saudara. Tapi ketika saya lihat, oh ini kok enak ya, saudara, kok enak. Dan mereknya saya nggak berani buka. Karena ini bukan merek terkenal, hampir sama terkenalnya. Kok nggak dibuka Pak? Karena sudah rusak. Labelnya rusak, saudara. Nggak usah dilihat deh. Sudah ini rusak ini. Tapi saya senang, saya sekali beli 3. Saya pakai. Ini bisa, ini sudah 15 tahun. Saya tidak takut saudara meremehkan saya. Tapi saya ingin saudara, kalau Tuhan memberi kepada kita, kita syukurin saja. Amin. Oh, mungkin saudara bilang, Pak Fengki bikin malu saya. Kamu tidak bikin malu orang lain. Enggak, saya akan pergi ke rumahmu. Saya akan melihat kaos tidurmu ada berapa. Pasti yang dipakai cuma 2 yang bau itu. Betul enggak? Ayo jujur. Saya 10 orang saya datang di rumah. Mau lihat kaos tidurnya? Saudara. Banyak. 20. Tapi yang dipakai 2 itu loh. Yang sudah kusem-kusem. Yang sudah baunya kayak bawang itu saudara. Senang. Jangan-jangan ibu-ibu sama juga perempuan ini. Pakai daster yang sama terus yang sudah 15 tahun. Jadi saya katakan kembali buat apa saudara sampai hidupmu dengan kesusahan. Karena kau melihat kok tetap saja. Kalau kita masih bisa menyukai sesuatu. Kalau kita bisa mengenakan sesuatu. Kalau hati kita suka cita. Makanan apa saja rasa enak. Yang kita pakai pun rasanya cocok. Tapi kalau hati kita gak suka. Makanan apa saja gak enak. Yang kita pakai rasanya gak pernah pas semuanya. Oleh karena itu kenapa kita hidup gak karuan? Karena hati kita gak pernah beres. Oleh sebab itu hari ini jadilah kuat. Semakin kuat di dalam Roh Kudus. Amin. Orang kuat saudara. 1 bersyukur dengan apa yang kita ada. 2 selalu bisa mengampuni orang lain. Ya itu saya gak mau cerita kapan-kapan kita akan khotbah tentang pengampunan. Kita lihat hal yang kedua. Kuat karena apa ya? Mungkin begitu ya. Kita lihat dulu ayat 20 dan 21 dari Efesus 3 tadi. Kuat karena apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara pernah berdoa? Saudara pernah berpikir? Tuhan memberikan sesuatu yang lebih banyak dari doamu. Dia melakukan lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan. Mengapa kita sangsi? Mengapa kita ragu-ragu? Saya dulu cuma ingin menjadi seorang biasa di rubah lain. Saya dulu pengusaha saudara. Saya punya karyawan cukup banyak. Usaha cukup besar. Ya kenalannya cukup masih muda. Tapi saya punya cita-cita Tuhan. Gak usah ngotot-ngotot lah. Saya sudah nikmati semuanya. Saya ingin punya rumah kayak BTN saja. Terus, gak usah ngotot cari uang. Saya bisa masak kok. Saya mau jual bakmi, mau jual apa di depan, Pak. Ya pakai rombong gak apa-apa ya. Walaupun saya pernah jadi pengusaha besar, saya masih begitu. Muncullah saya beli rumah di Bali. Di Bali itu BTN. Saudara masih ada sisa-sisanya itu. Dan saya beli di situ. Kemudian gak saya pakai. Karena Tuhan pindahkan saya di Singapura. Lucu gak saudara? Saya gak ingin tinggal di Singapura, tinggal di Singapura. Rumah itu terbengkalai, sudah mau roboh. Suatu hari kita buka gereja di Bali. Pak Enggi bilang, Pak, kita buka di Bali, pastori gak ada. Saya punya rumah cita-cita saya dulu BTN. Ya 2 kamar, keramik, tekel biasa. Ya mungkin diperbaiki dikit-dikit, masuk dulu deh. Oke Pak, siap. Begitu, gak ada berita dia. Diam-diam. Sampai 6 bulan. Kok kerasan di situ? Enak Pak, luar biasa memang.
1 tahun kemudian saya pergi ke Bali, saya terkejut. Kenapa teman saya di Bali kerasan? Rumah BTN saya dirubah sama kakak saya, tanpa sepengetahuan saya, sudah jadi 2 lantai bagus. Makanya begitu Pak Hengki masuk, dia lihat bukan BTN ini. Saudara, saya nggak pernah berpikir, saudara, tetapi Allah melebihi daripada apa yang saya pikirkan. Allah memberikan dari apa yang saya pernah harapkan. Saya nggak pernah mimpi seperti itu. Saya cuma berikan dia kalau mau pakai rumah BTN. Tapi Tuhan tahu suatu hari bakal buka gereja di Bali. Tuhan bikin sebelumnya itu sudah ada. Katakan amin dulu saudara. Luar biasa saudara. Dia melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Dia lebih banyak melakukan daripada apa yang saudara pikirkan. Sehingga doa nggak usah minta banyak-banyak. Karena dia pasti lebih jauh daripada yang kita pikirkan. Saudara pernah berpikir enggak? Kalau saudara hari ini seperti ini. Enggak pernah berpikir. Saya juga enggak pernah berpikir kalau saya jadi pendeta. Saya sudah cita-citanya jadi penginjil, cukuplah. Walaupun mertua saya seorang pendeta. Cukuplah Tuhan. Saya juga pelayanin sudah cukup, saya enggak mau jadi pendeta. Umur 40 lebih. Tuhan berkata, Hengki, buka gereja. Gak pernah kepikir, apalagi sudah usianya seperti itu. Sudah sore, waduh saudara, sore mau gelap. Tapi itu yang dicari orang. Di pantai-pantai itu kalau matahari terbenam, bukankah lebih banyak orang di situ? Kok kenapa Tuhan suruh saya seperti itu? Saya pikir kita mau gelap ini Tuhan. Hidup rasanya bukan gelap-gelap karena dosa, bukan. Karena usia. Tapi Tuhan bikin loh. Kenapa gak usia 20-30 saja saya disuruh buka gereja? Kenapa usia seperti ini? Tapi itulah cara Tuhan yang gak pernah kita pikirkan. Kita lihat terus ayatnya. Terus ayatnya, kuasanya melebihi daripada yang terpikirkan. Tadi ayat 20. Ayat 20 dulu belum habis. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mengapa kita menjadi kuat? Karena Roh Kudus. Mengapa kita menjadi kuat? Ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Allah melakukan sesuatu yang melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Bahkan melebihi daripada apa yang kita doakan. Mengapa kita semakin kuat? Jelas jawabannya. Allahku memberi kekuatan. Allahku bekerja. Lebih daripada apa yang saya pikirkan, saya doakan. Kita harus semakin kuat. Dan tambah kuat. Amin. Karena suatu saat Tuhan akan memberikan sesuatu yang di luar kita pikirkan. Itu yang luar biasa. Makanya poin kedua, kuasanya melebihi dari yang terpikirkan. Kalau kita pernah melihat Yosua itu berarti saudara di zamannya Musa 1500 tahun sebelum Yesus. Musa tidak boleh masuk di tanah Kanaan, dia hanya ada dari Mesir, melewati laut terbelah jadi 2, masuk di tanah Kanaan, di padang gurun. Di situ Tuhan setiap hari kirim mana, ada tiang awan supaya mereka tidak kepanasan pada siang hari, ada tiang api yang membuat mereka tidak kedinginan pada malam hari. Dan kemudian Musa tidak boleh masuk ke tempat Kanaan, hanya Yosua. Yosua menjadi wakilnya, dia lahir di padang gurun. Jadi tapi dia bukan lahir dari Mesir. Orang yang semua lahir dari Mesir yang pernah melewati laut terbelah jadi 2 tidak bisa masuk semuanya karena berkeluh kesah. Hanya Kaleb. Apa yang terjadi pada Yosua? Musa memberikan kepada dia supaya kamu mengambil apa yang Tuhan janjikan. Yaitu tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa Israel keluar menjadi budak, tempat itu sudah dikuasai bangsa-bangsa lain. Suatu hari Yosua berperang. Dan ketika dia berperang, bukan dengan kekuatan saja dia menang.
Tapi Allah membantu Yosua di dalam peperangan itu. Yosua sedang berperang, Allah dari atas surga melempari batu ke musuh-musuhnya. Bayangan kita lagi perang-perang, dang, mau tertusuk, dia yang kena batu, jedor, sudah mati. Batu itu bermata, dikirim sama Tuhan, musuhnya yang mati, yang kena batu. Tuhan timpuk dengan batu. Setelah ditimpuk dengan batu, banyak yang mati. Perang belum sampai selesai. Yosua berkata, matahari berhenti. Matahari pun berhenti. Sampai musuh dikalahkan semua. Matahari pun berhenti, yang gak pernah kepikir. Allah menimpuk dari surga, saudara, dari langit batu nak musuh-musuhnya. Karena Allah turut bekerja dalam kehidupan. Karena Allah yang berperang. Dia melakukan melebihi daripada apa yang kita pikirkan, kita doakan, saudara. Oleh sebab itu kita semakin kuat di dalam Dia. Alasannya karena Dia turut berperang dalam kehidupan kita. Dia melakukan sesuatu yang lebih besar. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam 2 Tawarik. Yosua 10 ayat 11 sampai 14. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Nah, ini firman, saudara. Luar biasa enggak? Sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Yang saudara kerjakan itu sedikit, saudara. Jauh lebih sedikit daripada apa yang Tuhan kerjakan. Yang saudara kerjakan itu hasilnya lebih sedikit. Jauh daripada yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan mengerjakan jauh lebih besar. Oleh karena hari ini seperti ini. Jangan saudara cuma meratap, menangis. Allah sedang bekerja menyiapkan satu rencana yang besar bagi kita. Saudara melakukan sedikit, Dia akan melakukan lebih banyak. Saudara berdoa seperti ini, Dia melakukan lebih banyak lagi. Saudara berpikir begini, Allah bekerja lebih besar lagi. Oleh karena itu, saudara, hari ini tidak ada yang lain. Kita harus hidup semakin kuat, tidak boleh tidak. Kuat di dalam himpitan persoalan. Kuasanya itu melebihi dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Saya kadang-kadang berpikir, saudara, apa yang bisa dikerjakan oleh seorang yang bernama Fengki ini? Dalam usia 40 tahun lebih. Bukan 40 tahun pas lebih. Suruh buka gereja di Singapura. Kekuatan berapa? Uang berapa? Tuhan berkata, nanti seluruh provinsi di Indonesia, tidak semua, hampir semua provinsi, akan ada tiang awan bertuliskan BES. Nggak masuk akal. Apa yang saya bisa kerjakan, mungkin teman-teman yang lama ikut tahulah bagaimana beratnya beban kita dulu. Dan dapat satu visi lagi. Nanti seluruh dunia akan mengakui keberadaan ini. Apa? Siapa kita ini? Tuhan kasih nama blessing the spirit. Oke, biasa. Tuhan kasih back to Jesus teaching. Ini yang luar biasa. Banyak orang back to the Bible, tapi gak ada yang back to Jesus teaching. Tuhan kasih, makanya itu singkatan dari BES juga. Back to Jesus teaching. Tuhan kasih apa? Mega project karakter Kristus. Luar biasa juga, saudara. Gak main-main. Tuhan kasih kepada kita juga apa? Regenerasi, pemuritan, gak main-main. Dan saya tahu Yosua ini akan bekerja lebih hebat daripada yang pernah saya kerjakan. Anak-anak muda ini. Jadi tidak boleh kita semakin lemah. Kita harus semakin kuat. Ingat itu. Apa yang terjadi sekarang? Orang-orang ngomong begini sama saya. Ini kumpulan pendeta-pendeta ini, saudara. Saya dengar bisikan karena ada orang yang ngomong. Pendeta-pendeta Pak kumpul di Surabaya. Juga ada tempat lain. Ada 70 pendeta kumpul berdoa. Ngomong begini, kalau gereja besar sudah tutup, masalah besar. Gereja kecil juga kesulitan besar. Gereja BES ini akan hancur. Dia ngomong. Ini pendeta semua, saudara. Dia punya puluhan gereja, sewa di hotel semua. Sekarang bagaimana? Kita lihat aja waktunya.
Saya nggak tahu cerita itu. Saya tahunya saya kirim uang kepada 70 pendeta itu. Saya kirim ini, ya saya melalui pendeta lain bagi. Dia bilang, nggak salah dari gereja BES. Gitu. Kok bisa seperti ini? Bukan sekali saudara. Ada 2, ada 3 kali kita bantu. Allah turut bekerja. Di tengah kesulitan justru kita semakin kuat. Karena kuasanya bekerja. Waktu dulu gak sulit kita gak bisa bagi. Waktunya sulit kita bagi. Allah menunjukkan kekuatan itu bukan pada saat kita jaya. Justru kekuatan pada saat kita lemah. Itulah kita menjadi kuat bukan karena kekuatan kita. Tetapi justru karena Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Yang Tuhan tunjukkan daripada kehidupan saya. Dan juga mungkin saudara-saudara bisa menangkap ini. Kalau yang dulu saya kuat bisa membantu orang lain, oh itu biasa. Tapi kalau sekarang saudara kita semakin kuat. Bukan hanya karena apa situasi seperti ini. Kita bukan kuat karena kita seperti ini. Kita bisa memberi kekuatan kepada banyak orang yang lemah. Inilah kekuatan sesungguhnya sedang datang. Inilah kuasa yang sesungguhnya sedang datang dalam kehidupan kita. Sehingga gereja-gereja kita semua sebenarnya, teman-teman saya di tempat lain, harusnya kita bisa menangkap ini dan kita bangkit. Bukan terpuruk. Kita lihat poin yang ketiga, kita lihat saudara. Yaitu kita lihat di dalam ayat 17 sampai 19 dari Efesus pasal 3. Saya tidak membanggakan diri saya sekali lagi saudara. Tapi saya bisa melihat kuasa Allah itu bekerja luar biasa. Kekuatan sesungguhnya bukan pada saat kita berjaya. Kekuatan sesungguhnya itu akan muncul ketika kita lemah. Namun kekuatan itu muncul. Itulah yang sesungguhnya kekuatan dari Allah. Saat ini mungkin engkau lemah. Kekuatanmu sudah tidak ada. Tapi kalau engkau tiba-tiba berubah. Itu menunjukkan kekuatan Allah. Kuasa Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita. Efesus pasal 3 tadi. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih itu. Bukan ukuran lebar, bukan ukuran panjang, bukan ukuran luas. Bukan ukuran cuma tinggi volume sampai kedalamannya. Hidup kita sama. Mungkin ukuran kita sama. Mungkin ukuran kita taruhlah 10 meter lebarnya. Mungkin panjangnya kita mungkin 20 meter lah. Itulah kita kalau 10 ditambah 20, 30 saudara. 30 meter. Tapi kalau luas berbeda. 10 kali 20 menjadi 200 meter persegi. Artinya hidupmu itu ukurannya cuma segitu. Kalau kamu gabung dengan yang lain cuma segitu. Tapi kalau digabung dengan kuasa Allah. Bukan lagi 30. 200 meter, bukan meter, persegi lagi. Luar biasa. Amin. Makanya manusia mau mencari manusia. Manusia mau menggandengkan kekuatannya dengan manusia. Dia bertambah lebih bagus. Tapi kalau dia tidak memasukkan Allah di dalamnya. Ukurannya tetap 20 tambah 10, 30. Tidak bisa dirubah. Tapi kalau bersama dengan Tuhan. 20 kali 10 menjadi bukan meter. Tapi meter persegi. Saya ditambah ini saudara. Ya manusia. Tapi bersama dengan Allah. Itu dimensinya berbeda. Bukan lagi biasa, tapi kita menjadi anak-anak Allah. Manusia, saudara, boleh dikatakan manusia Allah. Karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Ditambah lagi tingginya. Saudara. Saudara, 10 kali 20, 200. Kalau tingginya 1 meter, imanmu cuma 1 meter. Allah turut bekerja, tapi imanmu pas-pasan. Ya jadi 200 baguslah. Tapi kalau imanmu 10 meter, berapa? 10 kali 20, 200 kali 10. Lu kok gak bisa ngitung? Mintanya kaya, doanya kaya. Berapa?
2.000 meter kubik, bukan 2 kubik. Makanya Tuhan ingin supaya saudara imanmu bertumbuh. Sehingga engkau dapat memahami betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Katakan amin dulu. Jangan pernah ragu-ragu dengan itu. Saya tulis dengan pengertian satu firman, yaitu dimensi kelima. Saudara pernah dengar yang lalu, saya nggak mau cerita itu. Yang saya ingin supaya saudara hari ini bersama Kristus itu dimensi kelima lah. Bersama Roh Kudus dimensi kelima lah. Yang cuma 30 meter menjadi 200 meter. Yang cuma 200 meter saudara menjadi 3.000 meter kubik. Melompat jauh. Itu hanya bicara ketika kita lemah, ukuran kita sama. Namun ketika digabungkan dengan kuasa Allah, digabungkan dengan kekuatan Allah. Bukan kita lagi, tapi Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Terus kita ayatnya baca. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun yang melampaui segala pengetahuan kita. Gak mungkin kita bisa menghitung lagi. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat tadi saya katakan ya, melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi dekapan kasih Roh Kudus ketika kita mengalami duka cita. Supaya saudara memahami, mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan. Lebarnya, panjangnya, tingginya. Supaya kita memahami itu semua. Ketika saudara mengalami kesedihan, Tuhan akan melipat gandakan kehidupanmu. Ketika saudara engkau lemah, Tuhan masuk dalam kehidupanmu. Engkau akan melonjak menjadi sesuatu yang luar biasa. Bayangkan dari 30 meter menjadi 200, menjadi 3.000 ya. Ya 3.000. Berapa ukurannya? Itu kalau tingginya lebih tinggi lagi. Saudara, apakah Tuhan cuma 10 tingginya? Enggak terbatas, saudara. Oleh sebab itu manusia tidak mampu untuk mengatasi dirinya sendiri. Kita butuh Tuhan. Yang luar biasa, saudara, hari ini engkau yang mengalami kesesakan, himpitan. Jangan putus asa. Kita lihat dulu dalam kitab yaitu Mazmur 31 ayat 15 dan 16. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Ini orang yang mengejar aku karena ini, saudara. Mobil kita belum lunas. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Kita dalam dekapan kasih Roh Kudus. Kita dilepaskan dari himpitan musuh dan orang yang mengejar kita. Amin. Saudara harus masuk. Tapi saya susah, Pak. Justru inilah saudara merasakan dekapan kasih Tuhan ketika saudara mengalami kesusahan. Anak yang hilang, saudara berhari-hari hilang di dalam hutan. Dia menangis sendirian, dia menangis. Kedinginan, hampir mati. Ditemukan oleh seorang saudara, begitu dia dikembalikan kepada ibunya. Di dalam dekapan ibunya, dia merasa semua penderitaannya hilang. Dia tersenyum melihat mamanya. Saudara, dia tersenyum seperti ada kekuatan muncul padahal tubuhnya lemah. Sekian hari gak makan. Itulah kita mungkin hari ini yang tersesat di hutan. Kita yang kelelahan hampir putus asa. Kita yang sudah compang-camping. Tapi hari ini Roh Kudus mendekap engkau. Sehingga kita merasa saudara di tengah kesulitan ini tersenyum, bahagia, merasa sudah aman. Saya melihat ada satu kisah orang suka berlayar memang mengalami samudra. Memang dia hidupnya seperti itu. Dia ikut perlombaan juga. Suatu hari dia berangkat dengan situ dan dia pulang dengan
perahu yang sama. Ketika dia menganggap perahu itu suatu saat ketimpa badai yang besar. Perahu itu hancur. Dia cuma tinggal di papan saja. Untung dia bawa air secukupnya dan ini secukupnya. Tapi kemudian kena lagi, papan itu hancur. Dia cuma tinggal sedikit saja. Ada papan sedikit saja. Ketika ada kapal jalan, dia sudah berpuluh hari, gak makan, dia teriak. Kapal itu melihat itu mungkin seperti ikan saja, gak dihiraukan. 76 hari dia di lautan. Dia ditemukan 3 nelayan. Dia begitu senang. Katanya kalau siang aku berharap ada yang menolong. Kalau malam aku putus asa. Setiap kali fajar muncul, aku berharap punya harapan. Mungkin ada orang melihat aku. Ketika mulai senja, aku putus asa karena gelap. Pasti orang tidak melihat aku. 76 hari dia mengalami seperti itu. Dan dia tidak pernah bermimpi kalau dia akan hidup. Ketika 76 hari dia sudah tidak kuat. Ternyata pada saat itu dia ditemukannya. Waktu dia ditemukan dia bisa berteriak, dia bisa bersuka cita. Padahal tubuhnya lemah. Dia dibawa rumah sakit, diperbaiki semua ototnya selama berpuluh hari. Tetapi ketika ditemukan, sukacita kekuatan itu muncul kembali. Hari ini saudara, kesulitan kita, persoalan kita, tetap mungkin masih terbayang. Tapi engkau telah ditemukan oleh Tuhan. Kuasa Allah, kasih-Nya telah mendekap engkau. Sehingga hari ini, saudara, engkau harus sukacita. Melihat itu, pengharapanmu ada. Katakan amin dulu. Walaupun kau harus dirawat, tapi pengharapanmu ada. Satu ayat yang terakhir kita lihat. Mazmur 51 ayat 15 sampai dengan 18. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian. Perhatikan ini baik-baik ayat ini. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Kenapa? Padahal itu yang diomongkan di gereja. Berikan persembahan, saudara. Supaya itu berkenan. Ini enggak berkenan, kata Daud. Apa yang berkenan? Korban sembelian kepada Allah. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Itulah korban yang berkenan kepada Allah. Engkau jangan berkata, Tuhan, aku sekarang gak punya duit, gak bisa memberi persembahan. Ditinggal teman-teman semuanya, aku tak mundur dari gereja. Aku lagi susah, aku gak mau ke gereja. Selama kamu punya uang, kamu memberi persembahan, belum tentu aku berkenan. Ketika engkau mengalami susah, engkau tidak bisa memberi persembahan. Ketika teman-temanmu merasa memikirkan engkau datang ke tempat gereja. Disitulah persembahan yang berkenan kepadaku. Orang yang remuk hatinya, orang yang patah. Saudara. Jadi jangan sampai saudara mundur. Makanya saya heran begitu banyak orang yang susah. Nyalakan orang, nyalakan gereja, nyalakan pendeta. Oh sudah sering. Saya ini sering dimarahin orang. Gara-gara nasibnya gak bagus. Ada Pak Pendeta Fengki. Dia tidak berani ngelawan Tuhan. Gara-gara engkau Tuhan enggak. Yang disikat pendetanya dulu. Dia cari kesalahan pendeta. Seharusnya dia waktu susah. Dia gak usah nyalakin orang lain. Karena saat itulah Allah sedang berkenan kepada dia. Itulah persembahan yang sesungguhnya berkenan kepada Allah. Orang yang hancur, yang remuk, yang patah hati. Sehingga hari ini siapapun saudara, saya inginkan kembali kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun juga. Mari kita bagi berdiri, kita mau berdoa. Glory, haleluya, haleluya. Ingat, persembahan korban, sembelihan,
curahan apapun juga belum tentu berkenan kepada Allah. Persembahan apa yang diperkenan oleh Allah? Yaitu ketika hatimu hancur. Ketika hatimu remuk. Ketika engkau patah hatimu. Ketika engkau gak punya pengharapan. Disitulah Roh Kudus mendekap engkau. Seorang mama papa tidak bisa menyentuh kita ketika kita menjadi sombong. Karena kita bisa menghidupi papa mama kita. Karena kita lebih kaya dari papa mama kita. Mungkin papa mama kita sudah tidak kerja, kita yang memberi ini mah. Tetapi suatu hari kita tidak mampu. Mama bukan senang, juga sedih. Namun saat itulah mamamu bisa memeluk kamu dengan kasihnya. Selama ini aku ingin memeluk kamu, gak bisa. Karena hartamu terlalu banyak. Aku ingin memeluk kamu, gak bisa. Karena engkau terlalu kuat. Aku ingin mendekapmu, gak bisa. Karena kamu merasa mampu. Tapi kini kamu gak mampu. Roh Kudus datang mendekap kita semua hari ini. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, di mana melalui firman-Mu Kau telah menegur kami, membawa kami ke dalam kebenaran yang lebih indah dan lebih dalam di hadapan Tuhan. Memberikan kami wawasan satu pengetahuan, satu firman yang begitu luar biasa, yang merubah kehidupan kami, menuntun kehidupan kami kepada firman Allah yang sejati. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, jemaat dan gereja bersatu, rukun, tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi jemaat-Mu Tuhan. Serta pelihara mereka di dalam keluarganya, pekerjaan dan kesehatannya. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita pulang menerima berkat, dekapkan kedua tangan kita di dada. Sebagai orang yang beriman, yang percaya, maka berkat itu akan datang kepada kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan ketika berkat itu datang, apakah hatimu kikir, sombong, tinggi hati? Karena itu mudah untuk terima berkat, susah menjaga hati ini. Karena itu jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta akan menghakimi seluruh dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur,
menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara sambil kita akan mendengarkan pastor message dan pengumuman dari gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hey. Sebab Tuhan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Angkat tangan. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, Tuhan Yesus ajaib. Katakan dengan iman. Yesus ajaib yang berkuasa, berkuasa, ada mujizat, Tuhan Yesus ajaib. Semua. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Ya ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Kita katakan bersama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi